Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tema renungan saat ini adalah hidup ini bagaikan sebuah kanvas. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang pemuda bersama dengan 3 orang sahabatnya berjalan-jalan di Yogyakarta. Setelah seharian berkeliling pasar Bringharjo dan juga Malioboro, dengan tubuh yang letih dan belanjaan yang lumayan banyak, mereka masuk ke sebuah warung makan tenda di jalan Malioboro. Sedang asik mereka makan, tiba-tiba datang 2 orang yang membawa peralatan untuk melukis, beserta sebuah lukisan yang sudah jadi. "Mas, mau dilukis tidak? Hasilnya bagus, persis aslinya," kata salah seorang pelukis tersebut. Karena pemuda tersebut menyukai karya seni seperti lukisan, maka ia pun melakukan tawar-menawar. Harga yang diberikan pelukis itu cukup mahal untuk ukuran mahasiswa seperti si pemuda tersebut. "Nggak jadi mas, uang saya tidak cukup," jawab pemuda tersebut. Kedua pelukis itu pun beranjak mendekati pria bertampang bos yang duduk makan di depan mereka. Hanya butuh waktu sekitar 1 menit, pria itu langsung setuju untuk dilukis. Mulailah sang pelukis menggoreskan kuasnya ke atas kanvas. Pemuda tersebut memperhatikan goresan demi goresan. Tangan si pelukis begitu lincah melakukannya. Setiap goresan memiliki arti. Mulanya hanya nampak sebagai goresan-goresan biasa dan belum menunjukkan bentuk apa-apa. Pemuda tersebut berkata kepada teman-temannya agar makannya tidak usah terburu-buru, karena ia ingin sekali melihat hasil akhir dari lukisan tersebut. Berkali-kali pemuda tersebut memandang wajah bapak yang sedang dilukis, kemudian memandang ke kanvas untuk mencari tahu apakah benar lukisan itu bisa sama dengan wajah aslinya. Setelah selesai, dengan bangga pelukis itu memamerkan lukisannya yang indah, dan bapak yang dilukis pun tersenyum puas. Saudara yang terkasih, sesungguhnya hidup ini bagaikan sebuah kanvas yang bisa diisi dengan gambar apa saja. Tuhan memberi kita kehidupan serta kehendak bebas untuk mengisi kehidupan tersebut. Apakah kita akan melukis sesuatu yang indah atau hanya goresan-goresan tanpa arti yang tidak memiliki nilai? Di akhir kehidupan kita nanti, masing-masing orang akan seperti pelukis yang memegang hasil lukisan di tangannya. Mereka yang sudah menjalani kehidupan ini dengan benar akan bangga serta berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
Saya mempersembahkan kepadamu apa yang sudah saya lakukan. Sementara mereka yang mengisi hidupnya dengan hal-hal yang buruk akan tertunduk malu dan takut serta berkata, ampuni saya tidak berani memandangmu karena banyak kejahatan yang saya buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lukisan seperti apakah yang telah kita torehkan hingga penghujung tahun 2022 ini? Jika ternyata hasil lukisan kita belum sempurna atau belum bagus, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Semoga lukisan indah akan bisa kita hasilkan tahun depan, sehingga kita akan merasa puas karena sudah dapat mengerjakan karya yang membanggakan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk melakukan yang terbaik, supaya apa yang kita kerjakan menghasilkan karya terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pimpinlah kami agar selama hidup di dunia ini kami menghasilkan sesuatu yang berguna dan menyenangkan hati-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk dapat memberikan yang terbaik. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, melindungi, dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang dikerjakan, yang diputuskannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.